Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Rerung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Kelas Karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian dan masalah ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari, contohnya terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu yang tertentu. Mengacu pada hukum permintaan disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain intensitas kebutuhan, selera konsumen, pendapatan atau daya beli masyarakat, harga barang substitusi dan komplementer, jumlah penduduk, ekspektasi konsumen tentang harga, dan advertising. Adanya perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri berpengaruh permintaan atau penawaran dan selanjutnya menimbulkan perubahan keadaan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. Ketiga, penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang keempat, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang ketiga, perubahan permintaan penawaran. Teori permintaan dan penawaran itu seperti jungkat-jungkit. Ketika produksi naik dan permintaan tetap sama, harga barang akan turun. Demikian pula jika jumlah pesanan naik dan persediaan tetap sama, biaya barang akan naik. Hukum permintaan dan penawaran berarti bahwa jungkat-jungkit akan menemukan keseimbangan dari waktu ke waktu. Ketika ada perubahan permintaan dan penawaran, ini akan mengubah harga. Perubahan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran, menciptakan keseimbangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, teori pelaku konsumen. Pelaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Ada 2 faktor determinan yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah unsur-unsur internal psikologis yang melekat pada setiap individu konsumen, yang terdiri dari persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan sikap. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua kejadian yang berkembang secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan konsumen, yang terdiri dari demografi, keluarga, kelas sosial, dan referensi kelompok. Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku konsumen antara lain pengetahuan pembeli tentang selak-beluk kualitas yang barang terbatas, pembeli membeli barang karena hanya ingin meniru orang lain, adat kebiasaan yang berlaku di kalangan konsumen, pembeli berlaku ceroboh terhadap jenis barang yang dibelinya, dan lain sebagainya. Yang kelima, teori produksi dan biaya. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang digunakan. Periode produksi dan biaya. Periode produksi dibedakan menjadi periode jangka pendek dan periode jangka panjang. Periode jangka pendek merupakan periode di mana perusahaan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengubah kapasitas pabrik, namun dapat mengubah tingkat penggunaan input tertentu. Misalnya menambah atau mengurangi tenaga kerja. Sedangkan dalam periode jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua input termasuk kapasitas produk berupa mesin dan peralatan produksi lain. Periode produksi dan biaya jangka pendek.
produksi marginal atau marginal product, yaitu tambahan output atau produk total akibat tambahan suatu satuan tenaga kerja atau tambahan satu faktor produksi variabel. Periode produksi dan biaya jangka panjang. Pada periode produksi jangka panjang, perusahaan dapat mengubah kapasitas pabrik dengan menambah atau mengurangi kapasitas pabrik tersebut dan semua faktor produksi bersifat variabel. Yang keenam, struktur pasar. Pasar merupakan tempat proses penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Perbedaan jumlah dan besarnya skala produksi berbagai perusahaan di suatu tempat dapat dikatakan sebagai struktur pasar. Ada beberapa faktor yang menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar dan jenis barang yang diperjualbelikan. Jenis-jenis struktur pasar yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, pasar monopoli dengan jumlah penjual hanya satu atau mono. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik atau jumlah penjual yang cukup banyak, tetapi masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual. Yang keempat, pasar oligopoli, jumlah penjual sangat sedikit antara 2-10. Yang ketujuh, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, di antaranya produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Produk nasional neto. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Klasifikasi perekonomian Indonesia. Menurut International Standard Industrial Classification, perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok, antara lain sektor primer. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri, pengolahan, listrik, air, dan gas. Sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa lain-lain. Yang ke-8, konsumsi dan investasi. Pendapatan suatu negara digunakan untuk konsumsi, dan bila terdapat saldo, maka akan ditabung. Seandainya pendapatan yang dikonsumsi tersebut terdapat sisa yang tidak ditabung,
Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya tabungan dengan besarnya pendapatan, dan setiap ada kenaikan pendapatan akan berakibat kenaikan tabungan. Permintaan investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran perusahaan yang membeli barang modal dan perlengkapan produksi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi diantaranya tingkat keuntungan, tingkat bunga, kondisi ekonomi di masa mendatang, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kesembilan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak saja, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berawal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dan dengan besaran tertentu. Pendapatan negara non-pajak sumber. Pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Pengaruh pengeluaran negara ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara. Di antaranya produksi, distribusi, konsumsi, dan keseimbangan perekonomian. Ke-10, pasar barang dan pasar uang. Perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor real atau pasar barang dan pasar jasa, dan sektor moneter atau pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut dengan pasar kredit jangka pendek. 11. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Baik kebijakan fiskal maupun moneter merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Namun, kedua jenis kebijakan ekonomi tersebut tidaklah sama, bahkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dilihat dari sisi pelaku kebijakannya, kebijakan fiskal dengan moneter jelas berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Meskipun tak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pun bisa turut adil dalam kebijakan moneter. Penerapan langkah-langkah kebijakan baik dalam ranah fiskal maupun moneter tentu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Jenis-jenis kebijakan baik pada fiskal maupun moneter dibedakan menjadi 2, yaitu bersifat ekspansif atau ekspansioner dan kontraktif atau kontraksioner.
Langkah-langkah kebijakan yang diambil pada kedua jenis kebijakan tersebut dalam ranah fiskal dan moneter yang berbeda. Perbedaan kebijakan fiskal dengan moneter terletak pada instrumen kebijakannya, yaitu anggaran defisit, anggaran surplus, anggaran berimbang, operasi pasar terbuka atau open market operation, fasilitas diskonto atau discount rate, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ration, kredit selektif. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.